banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kalian bercita-cita besar tidak berani. Kan banyak, meskipun kalian muda masih energik. Saya tidak tahu sekarang cita-citamu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Filosofi hidup dari Martin Luther. Prinsip hidup, filosofi hidup yang luar biasa dari beliau. Yang pertama menurut saya, beliau pernah berpidato yang judulnya terkenal sekali, yaitu I have a dream. Aku punya mimpi. Beliau melihat situasi masyarakat di sekelilingnya sama sekali tidak ideal. Ada banyak penindasan-penindasan, ketidakadilan-ketidakadilan. Maka terkenal sekali pidato beliau, I have a dream. Aku punya mimpi. Ini menurut saya luar biasa. Mari mengawali hidup ini dengan mimpi-mimpi. Jadi banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kalian bercita-cita besar tidak berani. Kan banyak, meskipun kalian muda masih energik. Saya tidak tahu sekarang cita-citamu apa. Tapi saya tidak yakin yang hadir malam hari ini ada tidak kira-kira yang berani bercita-cita jadi presiden misalnya. Tidak berani ya, kamu pikiranmu tidak mungkin Pak, mosok saya presiden, kan pikiranmu. Ada tidak yang misalnya opolah jadi ketua PBB kah atau jadi opo, kan tidak berani. Paling cita-citamu ya pokoknya lulus nanti dapat kerja, terus nikah Pak, terus punya rumah, terus beli mobil, jalan-jalan sama keluarga. Mungkin itu cita-citamu. Maka disindir oleh Martin Luther, bermimpilah. Masa mimpi saja tidak berani? Wong mimpi itu gratis loh. Kenapa tidak berani? Sebesar mungkin, sehebat mungkin. Ini sudah bolak-balik disampaikan kok, bukan luar biasa. Ketika kalian diminta untuk bermimpi, seperti apapun mimpimu sah, valid. Jangan merasa, apa pantas Pak saya bermimpi ini, pantas. Tapi yang baik-baik ya, jangan mimpi yang negatif-negatif. Nanti disuruh mimpi besar kamu, saya ingin jadi ketua gangster apa ketua gitu. Jadi yang baik-baik ya, mimpi sing apik-apik. Jadi kata beliau, mari belajar bermimpi besar. Tidak peduli mimpinya apa, ayo belajar pede pada mimpi kita dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan impian itu. Seperti Pak Karno kan yang ketika memprovokasi anak-anak muda kan kita disuruh bermimpilah setinggi langit. Kalau ternyata gagal jatuh, ya kamu jatuh di antara bintang-bintang. Kamu tidak usah tanya tinggi mana langit sama bintang. Urusannya beda itu. Pokoknya maksudnya kalau mimpimu tinggi, ya seandainya gagal kan kamu masih tetap tidak rendah. Kalau mimpimu jadi presiden, kamu berjuang ke sana, ya misalnya meleset, ya bisalah jadi menteri, ya paling tidak jadi bupati kan gitu. Tapi kalau cita-citamu cuma RW, ya kok meleset ya jadi RT akhirnya. Jadi maka yang tinggi mimpinya. Jadi mimpi besar beliau apa? Mimpi kesetaraan tadi kata beliau, saya bermimpi bahwa keempat anak saya suatu hari nanti akan hidup di sebuah negara di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari karakter mereka. Jadi semoga nanti ada situasi nyaman untuk anak-anakku, sehingga mereka tidak dilihat kulitnya tapi dilihat kualitasnya, karakternya. Jadi tidak dilihat casingnya. Ya mungkin hari ini mimpi itu
kita sebut sebagian besar terwujud. Meskipun masih ada kadang-kadang fenomena rasisme, tapi sebagian besar orang sudah tahu bahwa rasisme itu negatif. Itu alhamdulillah kan. Padahal ini mimpi rasanya zaman itu tidak terbayang. Mungkin masih ada mental sisa-sisa era perbudakan. Tapi toh ketika diimpikan, diperjuangkan, akhirnya kan zaman ikut membantu sampai hari ini situasinya sudah berubah drastis dibandingkan zaman itu. Maka yang pertama, beranilah bermimpi. Yang kedua, kalau ini ada di semua tokoh perdamaian kemarin ya, pendidikan. Ya belajar. Jadi bermimpi dan mendidik diri. Ayo belajar. Belajar yang bagaimana? Ini saya ambil dari beberapa quotes. Fungsi pendidikan, kata beliau, mengajarkan orang untuk berpikir secara intensif dan berpikir kritis. Tujuannya apa? Cerdas plus karakter. Itulah tujuan pendidikan yang sejati. Tidak hanya pinter tapi juga bermoral. Pinter saja tanpa moral ya bisa blunder, bisa kontraproduktif. Inginnya memperbaiki bisa jadi malah tambah rusak. Kalau tidak pakai moral, itu kan seperti kalau orang menasehati pakai maki-maki, itu biasanya ya kurang sukses. Yang dimaki-maki mesti mangkel, meskipun salah dia akan ngeyel. Harus ambil retorika yang baik dengan moral yang baik. Maka kita perlu orang yang kalau orang Jawa menyebutnya bener dan pener. Secara ilmu, secara kecerdasan dia hebat, secara moral dia mulia, utama. Kalau dalam bahasa Yunani kan orang menyampaikan sesuatu itu perlu logos, perlu etos, perlu pathos. Nah, jadi logos, etos, pathos ini tiga-tiganya penting. Tidak cuma logosnya, tidak cuma berhubungan dengan kapasitas kemampuan kritis, tapi juga etos, kapasitas diri, moralitas, dan juga pathos, rasa. Nah, ini nasihat dari beliau. Jadi ayo membentuk diri. Saya tidak tahu di sekolah kalian, di kampus kalian itu sisi karakter ini tergarap atau tidak. Kalau tidak terlalu tergarap, ya kalian sendiri bentuk dirimu dari sisi moral. Latihan, melatih tiga aspek ini: logos, etos, dan pathos. Ini kapan-kapan kita belajar ini teorinya Aristoteles bagian retorika. Yang kedua, pendidikan yang utuh itu tidak hanya membuat seseorang punya daya konsentrasi, tapi juga tahu hal berharga untuk objek konsentrasi. Jadi ya, pendidikan yang bagus itu melatih orang pinter bisa berpikir, menganalisis, fokus. Tapi tidak hanya itu. Kalau bisa ya sekalian dia tahu dan sadar fokus yang baik, berpikir yang baik itu tentang apa. Apa yang harus dipikirkan, ini juga penting. Ya memang kita perlu metodologi berpikir, tapi metode ini kita gunakan untuk apa ya kita harus tahu. Jadi jangan metodenya luar biasa tinggi tapi dipakai untuk menggarap hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Misalnya kalian belajar logika, belajar logical fallacy, belajar. Kenapa kamu belajar logical fallacy? Biar saya kalau debat sama pacar saya menang, Pak, misalnya. Tinggu apa? Ilmu dhuwur-dhuwur mau pakai cuma gegeran sama pacar. Cari objek yang lebih berguna, lebih manfaat, lebih maslahat. Ilmu tinggi-tinggi dipakai untuk yang tinggi juga, yang mulia juga. Itu namanya objek konsentrasinya. Jadi kalian pinter ini pakailah untuk hal yang juga tinggi. Jadi itu nasihat yang kedua. Jadi mungkin ini
berangkat dari keprihatinan, banyak orang-orang pinter, mungkin juga banyak anak muda yang potensial, pikirannya cerdas, luar biasa, hanya saja dia terdistraksi oleh banyak hal tidak penting. Akhirnya eman-eman ilmunya dipakai hanya untuk hal-hal tidak penting. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama pendidikan itu karakter, kecerdasan. Yang kedua harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Harus ngerti prioritas. Nah, yang ketiga, kalau ini sindiran. Dalam hidup ini memang banyak orang yang malas berpikir. Jarang sekali kita temukan orang yang rela berpikir keras dan solid. Yang ada adalah pencarian untuk mendapatkan jawaban mudah dan solusi setengah matang. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sebagian orang selain harus berpikir. Jadi banyak orang kalau mikir malas. Gini saja contohnya kalian ya. Misalnya kalian beli latihan soal-soal ujian lah, CPNS apa ujian akhir. Kamu nyari buku yang isinya soal saja apa yang sekaligus ada kunci jawabannya? Ayo. Ya kan, kamu mesti milih sing ono kunci jawabannya kan. Kenapa? Males mikir. Gitu. Kalau saya sering ngasih petunjuk kalian, di buku ada loh ya, coba dibaca sendiri, apa kamu baca itu? Kan enggak, mesti nunggu saya jelasin kan. Jadi itu sebagian orang begitu, sebagian besar orang sebagai nyari jawaban instan saja. Itu yang membuat kalian hari ini gampang termakan hoax, gampang dibohongi, gampang diseret ke kiri ke kanan, karena kita tidak punya rasa ingin tahu dan semangat untuk mencari jawaban sendiri. Setiap orang lebih senang diwakili orang lain berpikir dia terima matengnya. Contoh paling gampang ngaji filsafat ini kan. Kalian daripada capek-capek membaca buku tentang Martin Luther King, ngapain dengerin Pak Faiz kira-kira ngono lah isine. Karena sebagian besar kan begitu akhirnya. Nah, maka kayak katanya dulu kita belajar seorang psikolog filosof itu kan, Carl Gustav Jung, ketika dia bilang memang berpikir itu menyakitkan, sulit. Orang kemudian lebih suka menghakimi, ngejudge. Baik, prinsip kedua. Jadi ini nggak boleh ditinggal, belajar. Bermimpi ya, tapi harus belajar. Kalau kalian tidak belajar, tidak akan jadi apa-apa.